Sagung Dumadi. Rahayu. Saudara semuanya dimanapun berada, hari ini Minggu 16 Juni 2024 menandai satu rangkaian ritual agung yang digelar LP2BN yang tahun ini memasuki tahun yang ke-13. Hari ini adalah pelaksanaan yang disebut pioning. Apa itu pioning dan fungsinya apa itu untuk membangun generasi kebangkitan budaya Nusantara? Mari kita dengarkan dari para beliau penyelenggara dan pinisepuh yang menjalankan Dharma hari ini. Rahayu, Rahayu Romo Rukmin Purbo, Rahayu Pak Ketum, Rahayu Ketua Panitia. Romo mohon izin bisa menyampaikan kepada khalayak kita dimanapun, Romo, apa toh sebenarnya itu yang dimaksud pioning? Nggih, bisa disampaikan, monggo. Nggih, itu sebenarnya lengkapnya hatur piuning. Nggih, sebelumnya kami sampaikan Rahayu. Rahayu. Selamat pagi kepada semuanya. Pagi semuanya. Di sini kami karena ditanya akan sebisa sedapat mungkin saya menjawab semampu saya. Seperti tadi kami sampaikan hatur pihuning. Nah, karena kadang-kadang teman itu menulisnya hanya pioning, itu nanti akan berubah makna dan artinya. Hatur pihuning itu dari bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi, yang maknanya itu hatur itu ya matur atau bicara, piuning itu pengertian, memberi pengertian. Jadi seperti panitia LP2BN untuk melengkapi runtutan acara kirab tumpeng agung itu memang ada yang namanya hatur piuning, mendatangi ke tempat-tempat bersejarah, ke tempat-tempat yang keramat, yaitu peninggalan para leluhur. Nah, di situ maksudnya atur piuning, di situ panitia itu matur bahwa mau mengadakan acara yang hari H itu mohon, yaitu istilahnya anugerah, mohon dipangestu, didukung, dijangkung oleh leluhur atau kekuatan Tuhan. Makanya mendatangi ke tempat-tempat bersejarah, panitia itu kepingin ketemu kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan itu tidak bisa diwujudkan, Tuhan tidak bisa diwujudkan, akhirnya kita matur pada Tuhan itu, Tuhan kita wujudkan yaitu berupa air atau tirta. Jadi tirta itu nanti tirta kekuatan Tuhan yang ada di tempat bersejarah ini. Beliau kita matur, beliau agar melinggih di tirta tersebut, kekuatan Tuhan. Jadi karena tidak mungkin kita bisa memboyong sesuatu yang tidak wujud kan gitu. Akhirnya kita wujudkan yaitu tirta. Selain itu tirta itu adalah sumber penghidupan apapun. Makhluk apapun tanpa tirta, tanpa air nggak bisa hidup kan gitu. Itulah panitia akhirnya diwujudkan tirta, mengambil atau mohon mengapa kok di tempat-tempat candi, di tempat-tempat situs. Karena memang candi atau situs itu adalah sumber ilmu yang sangat tinggi, sumber ilmu pengetahuan atau ilmu kehidupan yang luar biasa. Ya contohnya seperti di candi itu ada relief Bubuk Sah, Gagak Aking, itu kalau dipelajari luar biasa. Ada itu Ramayana, ada Mahabharata, ada Sudamala. Itu kalau dipelajari sangat luar biasa. Makanya kami LP2BN ini mendatangi ke tempat-tempat yang mempunyai kandungan ilmu yang keramat itu. Karena itulah kita berupaya untuk memayu hayuning bawono. Itu memang tujuan dari LP2BN begitu. Jadi luar biasa LP2BN ini yang dilaksanakan ini memang luar biasa. Tidak untuk kelompok LP2BN aja tidak,
Jadi ini untuk bangsa dan negara, untuk semua. Inilah LP2BN napak tilas pada lakon-lakoni leluhur. Itulah. Duh Gusti Paduka Sang Hyang Surya Praditya Paduka ingkang paring pepajaring jagat triloka, atas nami warga agung LP2BN aminta paseksen dene para panitia sampun nindakaken pangabekti nyuwun dayaning tirta saking Hyang Widi ingkang melinggih ring tirta patirtan rambut monte badhe kaboyong dhateng candhi Palah Panataran Kinarya suci laksana ngicalaken reget letheking para panitia, ngicalaken sebel sialipun para panitia, ngicalaken mala papa pataka para panitia lan para warga sedayanipun. Apakah memang leluhur kita dulu berarti sudah membuat sebuah pedoman atau pakem itu ya Mas? Kalau mau melakukan sesuatu harus menjalankan dharma atau kewajiban yang seperti ini. Bolehkah itu disebut semacam aturan yang sebenarnya sudah pernah dilakukan begitu? Betul. Jadi memang leluhur kita itu malah peradaban zaman itu malah lebih berbobot sebenarnya leluhur kita itu. Karena apa? Leluhur kita itu pedomannya kalau siapa saja mau mempunyai tujuan dan mempunyai gegayuhan yang tinggi, gegayuhan yang mulia, itu tidak sembarang, istilahnya tidak sembarang berbuat, itu pasti melewati duri-duri di jalan, melewati cobaan-cobaan, melewati ujian-ujian. Makanya di dalam upacara itu kita sebelum hari A itu menemui leluhur, menemui kekuatan Tuhan itu agar nanti bisa mulus perjalanan kita. Dan untuk apa ya, karena kirab Tumpeng Agung ini dalam memperingati hari diresmikannya Candi Palah Penataran. Ini bukan suatu upacara yang gampang ini, betul. Jadi maka daripada itu lewat kami ini, lewat sesepuh kita Ki Purbo dan kami juga teman-teman sepuh yang lain itu tidak bisa meninggalkan pakemnya leluhur. Jadi itulah, sekarang teknologi sudah demikian canggih ya. Apakah tidak ada cara singkat itu guyonannya anak-anak di luar? Ini kan zaman Mbah Google. Mengapa harus datang di sumbernya mau? Tidak pakai WA aja atau pakai teknologi itu? Apa itu memang justru nabrak pakem atau gimana ini? Betul. Sesuai ini dengan perkembangan zaman. Karena ini budaya. Jadi kita tidak berani merubah budaya. Kalau budaya ini kita rubah-rubah, kita simpelkan, kita bikin praktis gitu, akhirnya berubah prosesi dan berubah makna. Contohnya aja banyak toh orang selamatan di wadai kerayeng, nah, akhirnya orangnya seperti kerayeng semua. Selamatan diantar mentah-mentah, akhirnya orang sekarang itu banyak yang mentah, orang sekarang itu banyak yang mentah, saudara. Ya, jadi itulah, jangan disingkat-singkat yang akhirnya lain makna dan lain tujuan akhirnya. Seperti tadi saya bilang kan, ini hatur pihuning bukan pioning. Saya lihat tulisan kok pioning. Ini nanti sedikit demi sedikit bisa berubah. Jadi itulah kita salah itu. Memang harus berhati-hati kita nguri-nguri daripada warisan leluhur. Jadi warisan leluhur yang berwujud budaya ya kita uri-uri. Jangan hanya warisan budaya yang wujud tanah, wujud harta benda yang untuk rayaan akhirnya
Nah, yang warisan wujud budaya malah kita kegi dengan budaya-budaya yang tidak jelas. Ya kan harus kita ini kan punya hak dan kewajiban untuk melestarikan budaya kita sendiri kan gitu. Ya, luar biasa. Dan itu masih kontekstual sekali ya budaya leluhur kita. Oke, mungkin mohon penjelasannya Pak Ketum, mungkin bisa didampingi panitia yang lain bahwa konteks sekarang penjenengan kasih judul atau under Wiring Kuning Jumedel ing Wetan gitu. Itu korelasinya dengan apa tuh visi LP2PN apa itu terkait dengan generasi kita ke depan yang ini menuju saintis gitu. Gimana itu, Garis, menurut penjenengan? Iya. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menambah apa yang disampaikan Romo. Pada intinya saat ini kita melaksanakan pioning ini adalah suatu penghormatan kepada leluhur, ya penghormatan kepada alam, yang mana sudah sampaikan Romo Lukmin tadi, untuk menuju Tuhan itu ora iso kok ujug-ujug, yang artinya semuanya perlu proses, perlu yang namanya lantaran, ya, tata aturan. Nah, di dalam menemui Tuhan itu pun ada subhosito, yang namanya penghormatan dan subhosito. Jadi kita ada karena leluhur kita dulu, kita ada karena Bopo Biung kita, Linggayoni kita, jagat gede ya Bopo Angkoso Ibu Bumi, jagat cilik ya Bopo Biung kita. Nah, disinilah leluhur kita itu dahulu pernah bersemayam, pernah melakukan sesuatu hal, dan di sini juga ada tirta suci. Maka dari itu dalam pioning ini sekaligus kita mundut tirta yang nantinya akan untuk jamasan semua manusia. Nah, inilah bentuk-bentuk penghormatan, langkah-langkah pertama yang kita lakukan adalah sesuatu hal subhosito kita, aturan kita yang bisa disebut pakem juga, yang mana dalam menghormati orang itu atau alam semesta ya harus pakai subhosito atau kromo. Gondarom tumundo ing ati Sopo mantra sinengkuyung srana jangkepeng puja mereka tekan karya kang satu kunjo katur ngarasaning yang panguwasa jagat kung ati. Nah, selanjutnya apa kaitannya dengan ke depan Wiring Kuning Jumedel ing Wetan? Wiring Kuning adalah suatu simbol kejayaan yang muncul dari timur, atau ksatria yang membawa kemakmuran, membawa kejayaan yang muncul dari timur. Membawa pencerahan gitu Mungkin juga bisa membawa pencerahan dan lain sebagainya. Kejayaan, kemakmuran, jelas di situ ada pencerahan-pencerahan yang dimaksud dirupakan Wiring Kuning Jumedel ing Wetan berupa mungkin cahaya dan lain sebagainya. Nah, dari sini harapan kita jelas untuk masa depan adalah bangsa ini ya harus sesuai mengikuti perkembangan zaman. Wiring Kuning Jumedel ing Wetan itu condro manggilingan. Jadi dunia ini berputar. Namun perputaran dunia ini tidak harus kembali seperti yang lalu. Mungkin beda-beda sedikit sesuai dengan perkembangan zaman. Maka generasi bangsa kita harus segera menyelesaikan dengan perkembangan zaman.
konteksnya dengan apa itu generasi kita yang hari ini gandrung tentang saintis gimana, Kiris? Nah, untuk tafsirnya. Ini sudah menjadi sesuatu hal yang menjadi kebiasaan leluhur kita. Leluhur kita itu justru sainsnya juga tinggi, peradaban tinggi, jelas disertai dengan pemikiran-pemikiran sains yang tinggi juga. Namun di sini tidak lupa keseimbangan di dalam sains itu harus diimbangi dengan spiritual. Kecerdasan intelektual diimbangi kecerdasan spiritual. Ini baru match. Kalau nanti misalnya kepandaian sebuah ilmu pengetahuan yang pure scientist lah katanya, itu nanti ya benar kurang. Maka orang-orang yang pinter-pinter belum tentu benar. Orang benar juga belum tentu pinter gitu ya. Nah, sebaliknya. Ini harus seimbang. Maka dari itu keseimbangan ini yang harus kita jaga. Nah, disinilah langkah-langkah pertama kita menuju keseimbangan proses by proses. Inilah kita menghormati alam, menghormati leluhur, menghormati alam semesta dan makhluk seisinya. Bolehkah harapan itu memang kita mau menguliti jago itu kan konon katanya identik dengan kesatria. Apakah kesatria harus laki-laki, terus apakah harus angkatan muda? Ini pemirsa di luar sana juga penuh tanya, itu gimana? Mungkin bisa dibantu pengurus yang lain juga nanti untuk menyampaikan. Jadi jangan sampai salah paham. Yang disebut generasi muda itu memang yang muda-muda ya, image-nya. Namun di sini juga ada orang yang tua yang umurnya juga panjang. Masa depan ini milik mereka, gitu loh. Yang artinya kesatria ini adalah sosok pemimpin atau sosok yang mengerti tentang bangsa, yang mau memikirkan bangsa, itu adalah kesatria yang mau membela bangsa. Gitu ya? Apa satu bidang tertentu? Ya, yang namanya pemimpin harus mengetahui rakyat semuanya dong. Bahwasanya diketahui hidup di dunia ini ada baik, ada buruk, ada maling, ada polisi, artinya ada baik, ada buruk. Nah ini kalau seorang pemimpin harus memikirkan semua. Nah, disinilah kesatria nanti akan dengan bijaknya akan muncul membawa pencerahan dan kemakmuran bangsa. Bolehkah ditafsirkan ini bahwa ini sebuah upaya LP2BN berdasarkan data saintis leluhur dan juga prasastinya ya, dan tata nilai tadi yang dijaga. Bolehkah ini memang sebuah tawaran gitu dari sebuah konsep bahwa mau membangun peradaban Nusantara kembali jaya ini memang harus melalui proses yang seperti ini gitu? Ya, kami hanya seorang petugas. Konsep kita dalam hidup ini adalah urip-urup. Artinya saya dan saudara-saudara kita semua yang ada di LP2BN ini berupaya ngurupnya urip. Artinya hidup itu bermanfaat bagi bangsa dan negara. Maka dari itu bentuk upaya itu sudah pasti. Kita berupaya seperti ini untuk apa? Untuk bangsa. Bukan untuk kita sendiri, namun ini adalah untuk bangsa. Silakan LP2BN mengawal sampai benar-benar yang diharapkan tervisi itu bisa tercapai, atau mungkin penjenengan yang terlalu gemuk akan pensiun untuk bisa menguruskan gitu. Ini itu anekdotnya gimana itu? Jadi di dalam peradaban bangsa Nusantara itu tidak mengenal lelah dan tidak mengenal luar biasa saudara, yang mana selama kita masih diberi hidup oleh Tuhan, berarti kita masih diberi tugas oleh Tuhan. Tidak pandang bulu, nah, tidak pandang suku, tidak pandang umur, tidak pandang agama, suku dan lain sebagainya. Namun di sini masih kita diberi kehidupan, itu adalah kita dikasih tugas untuk hidup dan berkehidupan. Maka kapanpun dan dimanapun itu kita selalu siap untuk mengemban tugas itu selama diberi hidup. Kalau kita sudah tugasnya sudah selesai, ya sudah, kita terima kasih. Kenapa? Karena kita sudah
sempurna. Kalau belum selesai tidak sempurna. Nah, kalau belum selesai pasti oleh Tuhan masih diberi sesuatu karena kita masih bertugas. Regenerasi, reinkarnasi. Mungkin ada Justru kita peralatan. terima kasih kalau misalnya tugas sudah selesai, ya sudah, bersyukur. Ya, ini menjadi perenungan kita bersama, saudara, dimanapun Anda berada. Purbo, mohon izin. Apakah setelah Pioning ini akan ada rangkaian lain setelah Mendak Tirta ini, kira-kira mau dilanjutkan ke arah mana itu yang mau dicontohkan oleh LP2BN Ibu Purbo? Mohon dijelaskan mungkin. Kalau rute acara nanti 9 titik. 9 titik hari ini 9 titik pengambilan pasukan dan atur bihuni ini. Jadi mohon petunjuk dan mohon restu kepada para leluhur. Setelah Pioning ini langkah berikutnya, langkah berikutnya nanti ada siraman untuk ke para siraman atau jamasan gitu ya. Siraman atau jamasan untuk para panitia dan masyarakat juga umum. Nah, nanti akan dilanjutkan lagi dengan acara puncak yaitu tanggal 27 kirap tumpeng agung gotong royong Nusantara. Indonesia untuk semua, berarti tahapan mulai Pioning sampai jamasan hingga puncak itu sebuah rangkaian yang tidak bisa dibolak-balik gitu ya. Itu sebuah pakem, gitu, boleh bisa dikatakan pakem garis ya, yang dijaga ya, tradisi yang dijaga. Oke, matur semuanya. Mungkin karena waktu ini yang itu membuat kita agak jeda. Saudara semua sekalian, pendengar, pemirsa dimanapun berada, mari kita ambil hikmah hari ini yang sudah dijalankan oleh dipatulodonkan atau dicontohkan oleh LP2BN itu menjadi renungan kita bersama, menjadi telaah kita bersama para saintis, akademisi dimanapun berada. Mari kita lanjutkan mengikuti menyusun proses ini hingga suatu ketika nanti bila mana acara selesai itu Anda semua bisa menyimpulkan apa makna dalam kehidupan yang nyata di keseharian apa yang telah dilaksanakan oleh LP2BN itu. Itu harapannya. Mungkin penjenengan semua di sana ada yang setuju dengan yang satu ini. Terima kasih. Mari kita ikuti selanjutnya Pioning hari ini dan untuk progres-progres selanjutnya yang sudah disusun oleh LP2BN. Terima kasih semuanya. Penerus semuanya Rahayu Sumati, Rahayu Mulya, Jagat Nuswantara. Rahayu sagung mat nuwun kula nuwun dumateng Atma Agung Koma Agung Patirtan Suci Rabut Palah Panataran dumateng panjenenganipun Kanjeng Ibu Dewi Hapsari, Kanjeng Ibu Pertiwi, Kanjeng Ibu Koma Agung ingkang wadak agung mijiling satriya wiring kuning dumedoling wetan. Nuwun-nuwun dumateng sedayanipun Brahmana Brahmane ingkang malinggi dhateng Patirtan Suci Rabut Palah Panataran. Nuwun-nuwun kula nuwun dumateng panjenengan ingsun utusaning Gusti ingkang Maha Agung Maha Welas Maha Asih ingkang hanjagi kiblat papat lor kidul tan kulon Patirtan Suci
bumi suci rabut palah panataran nyuwun palilahipun panjenengan ingsun dalem kautus panitia agung LP2BN anggenipun anggelar Dharma Suci tumpeng agung ingkang kaping 13 Hangancik pahargyan ingkang kaping 817 taun samangke. Nuwun-nuwun kula nuwun para utusan ingkang hanjagi tirta suci hapsarining Dewi pahargyan Partiwi bumi kang suci mijilaken kadewatan agung kabrahmanan suci mijiling satriya pinandhita dhateng bumi Nuswantara nyuwun palilah ingsun kadhapuk pinandhita ingkang dalu menika dipun kautus panitia anggenipun mundhut tirta suci kagem jamas suci dinten samangke 23 Juni 2024 benjang. Nuwun-nuwun kula nuwun palilah panjenengan sedaya ingkang sami rawuh para roh suci ingkang saking kiblat papat lor kidul etan kulon nyawijya dumateng brahmanan ingsun malinggih dhateng papan pandunungan menika. Nuwun idi pangestu. Hayu resik jagat dhuwur jagat tengah jagat ngisor resik burswah-swaha mapan dumunung pangawak pancer rabut palah panataran agung. Nuwun palilah ingkang kaping 13 aniat ingsun resik jiwa raga mapak mudhunipun wahyu manunggaling jagat kamulyan Nuswantara bangkit dipun Nuswantara kaping kalih kawujud wiring kuning jemedul ing wetan mapan dumunung pancer ingsun bumi palah tirta palah getih palah lan dunung palah nyuwun palilah